Semua, kembali lagi dengan saya Gustian Pribadi bersama dengan Bisri Mustafa. ya kami ya berdua akan membahas banyak sekali pertanyaan di sosial media, di YouTube channel, di Instagram ya, di TikTok yang menanyakan buka laundry pertama itu apa sih yang perlu dipersiapkan. Nah, kebetulan saya ajak kali ini dengan langsung kepala teknisi kami ya dari Triathlon International, MyTech Commercial Laundry, ingin membedah tentang apa aja yang dibutuhkan, yang perlu dipersiapkan untuk Bapak Ibu yang khususnya baru mau membuka laundry ya, atau dari laundry kiloan mau upgrade ke laundry komersial ya. Kita banyak sekali programnya. Untuk itu, kali ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Bisri ya. Beliau akan membahas tentang banyak sekali teknik ya yang perlu dipersiapkan agar Bapak Ibu terbantu. Khususnya bagi Bapak Ibu yang tempatnya itu sewa ya, ruko. Jadi tidak perlu tanya ke kami lagi nih, oh Pak, rupanya seperti ini, ukurannya seperti ini, listriknya, airnya seperti ini. Sudah bisa punya gambaran dengan video ini ya. Oke, baik, saya akan memulai saja. Pak Bisri, mungkin untuk pertama kita akan coba mengupas ya tentang apa sih Pak yang perlu dipersiapkan dari sisi teknikalnya nih. Karena kami dari marketing biasanya menginformasikan kepada investor, Pak, yang disiapkan itu airnya, titik air bersih, air kotor, dryer, termasuk listrik. Nah, gimana Pak Bisri? Bisa menjelaskan secara lebih rinci ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak Gustian. Jadi kebutuhan untuk satu laundry baru atau apa namanya yang akan mendukung untuk satu laundry itu ada beberapa hal. Yang pertama tentunya daya listrik harus kita siapkan. Daya listrik itu sendiri tergantung dari jumlah atau banyaknya mesin Pak. Jadi misalnya kita mau buka di satu tempat menggunakan 4 set mesin. Jadi daya listrik yang diperlukan itu minimal 3.300 dengan perhitungan itu hanya untuk laundrynya saja Pak, belum termasuk AC ya. Karena kan AC kita tahu sendiri lumayan besar ya, AC itu. Kemudian setelah listrik, berikutnya untuk suplai air. Nah, suplai air ini untuk mesin komersial itu rata-rata menggunakan air pertekanan Pak, dan tekanannya di sekitar 2 bar. Jadi pastikan air harus bertekanan. Apabila di satu tempat memang airnya kurang kenceng, harus ditambah dengan pompa pendorong. Kemudian nggak kalah penting juga dengan apabila ada satu gangguan di satu tempat, nah kita bisa lihat dari kebiasaan di tempat itu, kita bisa tanya kiri dan kanan. Apabila satu ruko memang ada sering gangguan untuk suplai airnya, misalnya PDAM, kita perlu untuk pasang toren Pak, untuk antisipasi kalau misalnya ada gangguan. Toren yang dibutuhkan untuk 4 set washer itu minimal 1.000 liter Pak. Nah, dengan asumsi satu mesin itu untuk setiap kali pencucian menghabiskan 40 liter. Iya. Kemudian setelah itu kita membutuhkan juga untuk pipa pembuangan panas, pipa pembuangan airnya. Untuk pembuangan airnya kita menggunakan pipa minimal 3 in. Minimal 3 in. Untuk pembuangan apa Pak? Pembuangan air bersih, kotornya ya. Air kotor ya. Karena kan di satu mesin itu kan ada suplai air untuk air bersihnya dan ada air kotornya untuk hasil dari pencucian dan pembilasan. Nah ini penting Bapak Ibu, karena jangan sampai Bapak Ibu salah ya. Karena saya menemukan beberapa investor di luar kota ya memang beli mesinnya di kami, tapi pasang sendiri melihat yang ada dan salah pasang. Dan hati-hati, itu bisa mengakibatkan garansi void gitu ya Pak ya. Yang lebih nanti akan berpengaruh di pembuangan itu busanya Pak, karena kita ketahui untuk ukuran pipa yang kecil misalnya di bawah 3 in itu ada kemungkinan pada saat buang itu nanti busanya akan meluap. Jadi antisipasi hal itu kita harus menggunakan minimal untuk 4 set itu 3 in. Ya. Kemudian yang lain untuk jalur pipa pembuangan panas. Pipa pembuangan panas ini kebanyakan orang menggunakan pipa PVC, tapi juga itu sebenarnya sudah lumayan cukup memenuhi standar dengan ukuran 4 inci Pak. Pak, berarti saya potong sedikit, boleh kita langsung aja ke site-nya ya Pak ya. Jadi
kita langsung mau coba lihat ya. Ini ada sebuah laundry konsep yang ada di Tangerang juga. Kita ingin lihat di bagian belakangnya. Boleh Pak ya? Kita langsung lihat. Oke. Nah Bapak Ibu, kali ini kita ada di belakang sebuah laundry ya, yang mana ada terdiri dari pipa-pipa yang tadi kita bahas, pipa air bersih, air kotor, pipa uap dryer, bahkan ini pakai ducting, termasuk ini sudah ada tambahan fitur changeover. Nah Pak Bisti, Ya. Bisa menjelaskan Pak, Bapak tadi sebutkan kan pipa air kotor minimal 3 in gitu ya, Betul. air bersih termasuk pipa dryer, itu seperti apa standar yang benar Pak? Ya. Silakan. Kita berbicara dengan menggunakan plat mesin itu pipa pembuangan yang di bawah ini, pipa pembuangan air ini Oke. ukurannya 4 in Pak ya. 4 in ya? Sorry, 3 in sorry. dan minimal 3 in untuk 4 mesin. Oke. Tapi lebih bagus atau betternya di 4 in Pak. Oke, disarankannya 4 in 4 in untuk pembuangan air kotor. air kotor. Oke. Apalagi kalau sudah lebih dari 4, ini kita total ada berapa ya? Ada 8. 12 ya. Oh iya, ada 12. Mesin ini minimal 4 in. Minimal 4 in. Minimal Jadi 4 in. Bapak Ibu minimal 4 in ya. Kita sarankan ya udah Pak. Sebaiknya minimal 4 in lah yang dipakai ya. Betul. Oke. Kemudian ada lagi ini pipa pembuangan panasnya. Ini menggunakan pipa dengan ukuran 4 inci Pak. Oke, ini berapapun mesinnya tetap 4 in ya Pak? Betul, 4 in. Jadi Oke. kalau keluar dari mesin ini standarnya 4 in. Nah, ini kita lihat. Oke. Ini kita menggunakan untuk feedernya menggunakan ducting Oke. Nah, dengan oke. ukuran juga untuk ukuran standarnya untuk 4 set mesin itu minimal 35 kali 35 cm. Nah, Bapak Ibu ini penting juga. Ductingnya pun ada ukurannya sesuai dengan jumlah mesin ya Pak ya? Betul. Oke. Untuk 4 set mesin kita minimal 35 cm. Karena apa? Kalau Oke. misalnya dia ukurannya terlalu kecil, nanti akan berefek ke yang pertama, waktu pembuangan, waktu untuk pemanasan akan lambat, dan yang kedua tentunya akan ada efek yang namanya turbulensi. Jadi pada saat ada satu mesin yang tidak jalan, nggak menutup kemungkinan panasnya akan masuk ke mesin yang nggak jalan itu Pak. Oh. Nah, makanya untuk Oke. feeder atau pipa utamanya jika menggunakan ducting harus standar ukurannya. Oke. Jadi ada turbulensinya juga ya Pak ya? Tahu sendiri air flow atau udara yang keluar dari blower Pimetek ini lumayan besar Pak, dengan Oke. RPM sampai 2250 RPM. Oke. Jadi memang tekanannya lumayan besar. Apabila ductingnya nanti ukurannya terlalu kecil, maka yang dikhawatirkan nanti udaranya nggak kebuang keluar, bahkan nanti bisa balik ke satu mesin yang memang dia nggak jalan. Oke, iya iya. Nah itu Bapak Ibu ya penting sekali. Nah tadi udah bahas air bersih, air kotor, air uap dryer. Air Nah, bersihnya sekarang, berapa Pak? Kita lihat Ukurannya? lagi satu lagi untuk Oke. suplai airnya. Ini Oke. suplai air menggunakan pipa 1,5 in untuk feedernya, dan kita Oke. bikin memutar Pak ya. Jadi tujuannya biar cadangan airnya ada, dan ketika mesin berjalan semua kebutuhan air tercukupi. Oh, dia ada sistemnya gitu. Ada berputarnya ya Pak. Jadi Iya. ukuran ini ya, sorry, Feeder ya. atau pipa utamanya. Pipa utamanya itu berapa in Pak? 1,5 in, kemudian Oke. akan turun ke bawah. Kita menggunakan T dengan ukuran ke bawahnya itu 3/4 inci, ukuran yang standar untuk selang dari pipa mesin ini. Selang untuk Oh, mesin. oke. 3/4 ya, dari 1/4 tadi 1,5 in ke 3/4. Ini Oke. dengan stop keran. Tujuannya apa? Ketika nanti ada perawatan atau ada maintenance yang berhubungan dengan suplai air, kita cukup mematikan kerannya saja Pak. Baru kita buka ini, jadi yang lain nggak terganggu. Oh, oke. Nah, Bapak Ibu sebetulnya bisa dilihat ya di bagian sini ya. Boleh kameramen diarahkan ke sini, bisa. Nah, ini ada satu stop kran yang penting pada saat pembersihan pipa khususnya ya Pak ya. Jadi Atau- dengan berjalannya waktu, Oke. pasti namanya residu atau kotoran nanti akan masuk ke dalam filter yang ada di mesin ini. Oke. Apabila nanti filternya sudah blok, akan ada muncul kode error biasanya di mesin, karena memang untuk suplai air itu ada durasinya Pak, lebih dari 3 menit mesin ini akan error protect. Oh, Makanya, oke. apabila terjadi hal-hal error di mesin yang berhubungan dengan suplai air, yang pertama kita cek adalah satu, filter airnya. Pastikan filter airnya nggak blocking. Oke. Nah, dan sebelumnya kita harus matikan menggunakan stop kran ini. Oke, itu dia ya. Nah, apalagi nih Pak di bagian belakang yang perlu investor khususnya yang baru ketahui Pak Bisri? Kemudian untuk ukuran kabel listrik ini juga sangat penting. Oke. Karena untuk
ukuran kabel ini akan berhubungan dengan safety, Pak. Apabila kita menggunakan ukuran kabel yang nggak standar, tentunya akan panas dan yang dikhawatirkan akan menimbulkan short atau kebakaran. Oh, Jadi wah ini penting sekali ya. menggunakan diameter kabel yang standar. Minimal untuk 4 set mesin itu kita menggunakan diameter 2,5 mm. Nah, ini penting. Saya ulangi Bapak Ibu. Listrik yang harus Bapak Ibu juga ketahui standar kabelnya ya Pak ya, betul ya? Karena kabel itu punya namanya kemampuan hantar arus atau KHA. Jadi untuk 2,5 mili itu dia bisa mampu sampai 25 ampere dan cukup untuk 4 sampai 6 mesin, Pak. Oke. Kalau lebih dari itu, Pak? Lebih dari itu kita sarankan menggunakan yang di atasnya ukuran 2,5 yaitu 4 mili. Oh, 4 mili ya. Kalau udah seperti ini pasti udah 4 mili berarti ya, Pak ya? Kan ini udah 12 mesin ya. Oke. Nah, ini dia ya Bapak Ibu, penting banget diketahui. Apalagi Pak setelah itu? Wah, ini penting nih Pak. Ya, satu lagi untuk suplai gas. Nah, suplai gas. Suplai gas, oke. Ini menggunakan sistem yang lumayan rapi, menggunakan tarik tank ya. Jadi hanya cukup satu suplai untuk semua mesin ini. Kita lihat, kita menggunakan namanya tank stopper yang sifatnya otomatis. Apabila ada satu suplai atau satu tabung habis gasnya, maka fungsi tabung yang lain akan sebagai backup atau sebagai cadangan. Nah ini penting ya. Jadi Bapak Ibu dari total 12 mesin ini cukup dengan satu tabung gitu maksudnya ya Pak ya? Cukup dengan satu tabung. Bukan satu tabung. Cukup dengan 2 suplai Pak. Artinya suplai A dan suplai B. Nah, suplai A ini kita bisa bagi juga ya. Kalau untuk 8 mesin sebaiknya minimal menggunakan 2 suplai. Jadi karena kan kita ketahui bersama untuk konsumsi mesin pengering ini satu cycle itu sekitar 0,3 kg. Kalau untuk 12 mesin ini kerja semua tentunya harus membutuhkan minimal 2 lah ya jadinya ya. Dan bisa ditunjukkan Pak Bisri satu changeover itu apa sih Bapak Ibu? Ini khusus bagi mesin-mesin yang biasanya banyak jumlahnya, agar dibuat simpel seperti ini, karena banyak banget yang hanya beli paket 4-5 mesin itu dicabangin ya Pak Bisri ya. Nah, ini merupakan changeover yang fungsinya apabila satu suplai, kita lihat ini ada anak panahnya, dia menghadap ke kanan, artinya suplai yang sebelah kanan ini yang aktif. Nah ini ya. Apabila tabung ini masih ada isinya ya, ini akan keluar. Kemudian apabila nanti habis tabung ini, kita bisa lihat dari manometer ini akan turun ke 0, atau juga kita bisa lihat dari ada indikator di changeovernya. Apabila habis maka ini akan timbul merah Pak. Setelah timbul merah, pastikan sisi yang kiri ini harus terisi gas. Harus terisi gas. Setelah ini merah, otomatis yang sisi kiri ini akan masuk. Dan ini yang sangat penting karena apa? Kalau tidak menggunakan sistem changeover ini, ada kemungkinan pada saat mesin pengering jalan kehabisan gas Pak. Karena menggunakan changeover ini, jadi nggak ada ceritanya kehabisan gas di tengah jalan. Karena udah bisa dikontrol Pak ya, dan udah tahu gitu ya. Dan ini sebaiknya untuk 12 set mesin harusnya minimal ditambah 1 suplai lagi Pak. Biar 3 gitu ya Pak ya. Jadi totalnya 4 ya. Jadi 2 untuk suplai utamanya dan 2 lagi buat backupnya. Siap. Nah ini penting banget Bapak Ibu. Di bagian belakang sudah cukup cukup ya. Kita udah bahas dari pembuangan air, kemudian pembuangan udara panas, suplai air, listriknya, dan untuk sistem suplai gasnya. Satu lagi Pak, grounding apakah dibutuhkan Pak? Penting sekali. Grounding di bagian mana sih Pak? Standar untuk mesin laundry ya, terutama di bagian washernya, karena kita ketahui bersama washer ini kan apabila kita mengambil hasil dari pencucian kan kondisinya masih basah Pak. Dan ini kalau ada induksi atau ada kemungkinan buruknya lagi ada short di dalam satu mesin itu, ini akan membuat si operator atau siapapun yang berhubungan dengan mesin ada potensi kesetrum istilahnya Pak. Jadi penting sekali grounding ini dipasang. Grounding ini sebenarnya dari listrik itu sudah tersedia di satu ruko, itu standarnya harus ada groundingnya. Jadi makanya penting sekali untuk pipa untuk untuk
suplai listriknya untuk kabelnya itu harus menggunakan 3 ukuran, Pak. Oh. Tiga isi maksudnya, bukan 3 ukuran. Jadi satu untuk pasnya, satu lagi buat netralnya, dan satu lagi buat groundingnya. Apabila 3 itu sudah terpenuhi ya sebenarnya sudah cukup aman. Siap. Ya. Oke. Dan kalau misalnya di satu ruko memang groundingnya nggak tersedia di instalasi listriknya, kita bisa dengan cara bor di bagian belakang mesin. Misalnya ini materialnya di bawah, di belakang ini keramik ya, kita bor harus sampai lebih bagus dan lebih efektif, harus sampai ke tanah, Pak. Nah, itu ada batas minimalnya, minimal itu 15 sampai 20 cm. 15 sampai 20 cm. Kemudian kita masukin logam dengan nilai hambatan yang sangat kecil, kita bisa tembaga, atau kalau misalnya tembaga susah dicari, besi juga masih oke lah. Masukkan ke dalam, kemudian kita ikat dengan paku atau ikat dengan kabel. Kemudian ujungnya kita tempelkan di bodi mesin ini. Oh, itu aja ya Pak, cara grounding yang mudah ya? Oke. Baik. Oke, cukup berarti. Bagian belakang cukup ya Pak? Oke, kita kembali ke bagian depan mesin ya Bapak Ibu. Mari kita kembali ke depan. Oke semua, ya kali ini kita di sesi depannya outlet mesin persis ya. Kita akan membahas bagaimana kode-kode error yang ada di mesin Mytek MLG22. Dan ini banyak sekali yang minta Bapak Ibu, agar nggak perlu, sebetulnya ya kami harapkan di banyak kota ya bisa melakukan self maintenance sendiri ya, bisa riset sendiri. Kalau ada kendala itu bisa sebetulnya langsung ya, betul ya Pak Bisri ya? Ya, untuk hal-hal yang bisa dilakukan operator ataupun owner sebaiknya bisa dilakukan Pak ya, jadi nggak perlu ada kunjungan teknisi, atau apalagi kalau misalnya di luar kota Pak, itu kan cukup perlu waktu dan biaya. Nah ini dia Bapak Ibu, cukup waktu dan biaya, tiket pesawat, hotel lagi ya Pak ya. Ya kita sih maunya jalan-jalan Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, sekali-sekali untuk edukasi training pasti kita akan visit ke tempatnya Bapak Ibu, tapi kita juga akan berikan tutorialnya ya Pak ya. Gimana Pak Bisri? Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya hanya perlu untuk riset dan hal-hal yang kecil, tapi karena ketidaktahuan customer, ketidaktahuan operator, ini bisa akan mengganggu proses dari produksi laundry sendiri. Oke. Nah ini penting ya Bapak Ibu. Apa tadi Pak Bisi? Riset ya? Riset apabila terjadi error. Ya. Nah, gimana Pak Bisi? Bisa dijelaskan? Jadi kita mulai dari hal-hal yang umum Pak. Ya. Biasanya di mesin ini yang sering sekali terjadi masalah, satu di suplai air. Suplai air Bapak Ibu. Suplai air itu kita tahu sendiri dengan berjalannya waktu, apalagi menggunakan suplai air tanah bukan PDAM, itu tentunya akan banyak residu atau kotoran yang akan masuk ke mesin. Tapi sebelum masuk ke mesin itu di belakang ada namanya filter Pak. Nah, jadi filter itu kita bersihkan dulu secara periodik, dan ini akan ada indikator di mesin apabila memang sudah filternya sudah bermasalah Pak. Nah, akan muncul error di mesin ini dengan kode error H20 Pak. H20. Nah ini ya, kalau apabila Bapak Ibu terkendala dengan suplai airnya ya, betul ya Pak ya? Betul. Nah, H20. Jadi kita harus lihat bagian belakang, apakah filternya sudah tersumbat atau memang tekanan airnya yang kurang Pak. Ya, tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa mesin ini standar menggunakan tekanan 2 bar. Tekanan 2 bar. Kalau tekanannya kurang dari 2 bar akan ada potensi error di H20 atau error. Dan bagaimana cara membersihkan filternya ada di video session YouTube sebelumnya, nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kemudian setelah air untuk setelah suplai air yang sering bermasalah di pembuangan air. Pembuangan airnya, Pembuangan air ini bisa terjadi hal-hal yang sebenarnya nggak kita duga Pak. Apabila kita mencuci pakaian-pakaian yang kecil, kemudian sekarang apalagi ya masa progres ini banyak sekali orang cuci masker, mungkin lupa nggak disortir di bagian sakunya, masuk ke dalam dan dia terurai, kemudian si masker ini akan masuk ke dalam pipa pembuangan dan akan mengakibatkan blok yang nantinya akan terganggu dari sistem pembuangan airnya. Dan untuk masalah di pembuangan air ini akan timbul kode error F21. F21 Bapak Ibu ya. Jadi kalau kadang F21 kenapa sih? Nah, itu masalahnya ya Pak ya. Kita lihat dulu apakah memang saluran pembuangan airnya tersumbat atau enggak. Kita harus cek atau buka bagian drain pumpnya Pak.
perlu dicek di bagian drain pumpnya Bapak Ibu. Oke, itu F21 ya. Dan di video sebelumnya sudah kita Jelaskan juga ya Jelaskan. caranya seperti apa. Oke, nanti bisa dilihat caranya untuk melihat drain pump. Ya. Selanjutnya Kemudian Pak, selanjutnya yang sering terjadi adalah suplai listrik. supply listrik Bapak Ibu. Oke. Tegangan listrik khususnya di Jakarta kita tahu bersama kurang bagus Pak ya. Oh, Banyak oke. sekali tegangan listrik di satu tempat ini yang nggak standar. Oke. Dan mesin ini sudah pintar, dia ada, Sudah smart ya, Pak? Sudah ada deteksinya apabila terjadi low voltage atau tegangan rendah akan muncul kode error D9. Oke, D9 Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mesin-mesin yang mengalami D9 nggak perlu buka SOP itu karena tegangan, betul ya Pak ya? Tegangan listrik. Faktor dari tegangan listrik, dan ini apabila muncul D9 ada beberapa masalah yang akan timbul Pak. Oke, ada beberapa hal yang perlu dicek. Ya, Oke. jadi kalau D9 ini akan muncul lebih ke dryernya, nantinya ke depan akan bermasalah karena untuk sistem gas valve-nya mesin pengering ini menggunakan tegangan 220 volt dengan toleransi sekitar 5% Pak. Jadi kalau udah di bawah 215 timbul D9 ada potensi dryernya nanti nggak panas. Jadi ini perlu sekali diperbaiki. Oke. Cara memperbaiki error D9 ini sebenarnya kita punya hak, setiap customer ini dapat tegangan yang normal, artinya Oke. 220 dengan toleransi 5% tadi Pak. Tapi kalau kita komplain ke PLN ternyata lama atau pelayanannya kepastiannya nggak ada, ya paling kita kasih solusi menggunakan stabilizer. Bapak Ibu ya, apabila memang sudah dikomplain dayanya kadang tidak stabil, sering spending ya Pak ya, dan lain-lain, itu bisa dilakukan dengan memasang stabilizer. Nah, Untuk gimana ukurannya ukuran Pak? stabilizer ini untuk satu mesin ini kita menggunakan 2000 watt atau 2000 VA Pak. 2000 watt atau 2000 VA? Ya, jadi kita Oke. tahu bersama stabilizer ini kan kapasitas realnya hanya 60%. Oke. Itu artinya hanya sekitar 1200 saja Pak. Sementara Oke. untuk daya listrik ini atas bawah running semua itu sekitar 750. 750. Jadi kalau Pak minimal 4 mesin contohnya Pak, mesin seperti ini butuh dayanya berarti berapa tuh Pak? 4 mesin saya lebih rekomendasikan ke 7500 Pak. 7.500 minimal Bapak Ibu, karena 60% aja yang Ya. dipakai ya dari total 7.500-nya. Oke, selanjutnya Pak. Kemudian setelah tadi tegangan listrik yang sering bermasalah juga apabila menggunakan sistem koin, ini ada biasanya akan timbul D5 Pak. D5, Apabila oke. Apabila sistem koinnya bermasalah, Mm-mm. dengan berjalan waktu biasanya ada kotoran-kotoran dari pakaian Pak ya, Iya. debu-debu dia akan masuk di sensor koinnya, ini akan menimbulkan error D9 juga. Oke. D5. Nah, D5 ini pengaruh dari sistem untuk koinnya payment ya Pak ya, Iya. lebih ke sana ya. Kalau menggunakan sistem yang koin, tapi kalau yang menggunakan sistem yang card seperti ini, Pak? ini, D5 juga bisa muncul juga Pak. Ini Oke. apabila terjadi hubungan antara card reader ini dengan UIC ini atau display code ini ada masalah di koneksinya, bisa kabelnya lepas atau putus atau Oh, oke. hal lain. Itu juga D5 Pak D5. munculnya. Oke. Kemudian yang Selanjutnya, lain Pak. yang sering muncul ada error F01. F01 ini berhubungan dengan tegangan listrik juga. Oke, F1. Dengan tegangan Oke. listrik juga. Jadi apabila tegangan listrik drop lebih dari 10 menit di displaynya akan timbul F01. Tapi F01 ini nggak terlalu parah dibanding dengan D9. Oke. Jadi hanya cukup reset. Setelah di reset biasanya akan kembali normal. Nah, kalau terjadi F01 cukup di reset aja Bapak Ibu. Karena ini berhubungan sama tegangan tapi tidak seperti D9 gitu ya Pak ya. D9 Oke. ini continue Pak, dia akan tetap di tegangan rendah. Oh, oke. Kemudian yang lain, error yang lain ada F11 gimana? F11 F11. itu berhubungan dengan koneksi antara inverter dengan motornya. Oke. Ya, bisa dari kabelnya, bisa dari konektornya, atau bisa juga memang dari motornya. Sering terjadi masalah di dinamonya karena biasanya ada kebocoran. Oke. Kebocoran itu dibiarkan dan airnya akan masuk ke motor ya, sehingga menyebabkan shock di gulungan
motornya. Oh, Jadi oke. kalau kita lihat ada indikasi bocor, sebaiknya mesti dicek, panggil teknisi kalau memang nggak punya kemampuan untuk memperbaiki. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ada yang bisa dilakukan sendiri ya Pak. Betul. Ada juga yang memang perlu analisa lebih dalam gitu ya Pak ya. Dan itu memang harus dilakukan oleh teknisi kami. Jadi jangan sampai juga Bapak Ibu langsung mengerjakan sehingga terjadi trouble ya di dalam, dan itu lebih mengakibatkan membuat masalah baru gitu ya. Selanjutnya Pak. Kemudian setelah F11 ada F22 Pak. F22. Oke. F22 ini berhubungan dengan sensor untuk termistornya Pak. Termistor. Dryernya. Oh, Jadi, dryer. Oke. apabila terjadi error F22, kemungkinan besar termistornya yang masalah. Oh, termistor di bagian mana Pak? Termistor Ada di bagian dryer? Di dalam. Dan, Oke. ada di bagian cerobong dekat blower. Oh, oke. Dan setelah F22 ada F23, F23 juga sama, termistornya juga. Tadi yang F22 dia rusaknya short atau hubungan pendek. Kalau F23 itu rusaknya open, atau dia bisa kabelnya putus atau komponen di dalam ini mengalami kerusakan. Oh, oke. F23 ya. Kemudian yang lain ada F24. Nah, F24 F24 ini berhubungan dengan sensor air. sensor air. Sensor air. Nah, ini masalah ini biasanya sering terjadi apabila sudah running selama lebih dari 4 tahun Pak. Sering kita jumpai di Oke. tipe yang mesin lama ya. Iya. Apa? LD20 ya, LD20 kita tunggu sama sudah sekitar 4-5 tahun lebih. Itu Oke. sering kejadian F24 karena apa? Pada saat proses spin atau pengeringan, apabila shock breakernya sini sudah mengalami lemah, maka goncangannya akan keras Pak, dan itu akan menarik kabelnya. Oh, oke. Biasanya sering kita jumpai ada salah satu kabel yang putus di bagian kabel yang masuk ke sensor air. Oke. Itu F23 ya Pak ya. F24. Oh, F24. Oke. Kemudian F25. F25 ini berhubungan dengan dinamo atau motor. Dinamo atau motor. Ya, Oke. apabila overheat atau ada kerusakan di gulungan akan muncul di F25. Oke. Dinamo itu F25 Bapak Ibu. Jadi kalau, dan biasanya jarang terjadi atau sudah berapa tahun umurnya? F25 jarang Pak. Jarang ya. Biasanya kalau sudah lumayan lama yang running nggak masalah. F25 kemungkinan besar di dinamo, tapi itu jarang. Kemudian kode arus selanjutnya F26. F26 ini berhubungan dengan door lock Pak. Door lock. Lock pintu. Oke. Iya. Washer dryer sama atau beda Pak? Dryer nggak ada locknya Pak. Oh, nggak ada lock ya. Iya. Kalau air kalau dibuka tumpah ya Pak ya. Di mesin ini kan lock ini berfungsi untuk memproteksi apabila ada air, kita buka kan otomatis akan tumpah. Jadi di lock Pak. Jadi kalau F26 ini berhubungan dengan door lock ini, bisa dari door locknya, bisa juga dari kabelnya ataupun konektornya. Oke. Siap. Kemudian arus selanjutnya F27. F27. Oke. Itu berhubungan dengan overpressure. Overpressure. Jadi kalau level air ini standarnya kan sekitar 12 liter ya untuk kemudian ya. Apabila melebihi dari itu bisa menimbulkan error di F27 atau overfill. Oh, Terlalu banyak masuk air. Terlalu banyak masuk air ya. Itu biasanya kerusakan ada di sensor pressure switch-nya Pak. Oke. Sensor untuk tekanan airnya. F27 ya. Kemudian selanjutnya error F28. F28 ini berhubungan dengan ECU atau motor control unit atau istilahnya inverternya. Oke. F28 ini biasanya ada kejadian kerusakan di MCU-nya, dan kita bisa pastikan apabila kita lihat MCU-nya kita bongkar ada di dalamnya terbakar, ya itu udah fix kerusakan di MCU-nya. Oh, oke. Selanjutnya Kemudian Pak. F29 berhubungan juga dengan door lock. Jadi door lock ini ada beberapa bagian, ada untuk yang locknya, kemudian ada untuk switchnya atau hubungnya. Jadi F26 dan F29 sama berhubungan dengan sistem door lock. Kemudian setelah F29 ada F33. Oke. F33 ini berhubungan dengan komunikasi antara modul display ini dengan CCU atau Central Control Unit. Jadi biasanya komunikasinya putus, itu bisa diakibatkan oleh
kabel yang tidak terpasang atau konektor kendor, atau bisa juga dari modul displaynya. Nah, lanjut Pak, mungkin langsung ke F73 ya? F70 dulu sebelumnya, F70. Oh, F70 dulu ya, oke. F70 itu berhubungan dengan sama komunikasi antara CCU dan UIC. Oke. Tapi itu sering kita alami juga di lapangan, sering kita lihat itu masalah hanya di koneksinya Pak. Jadi kabel antara display dengan CCU-nya ini terputus, terutama untuk tipe lama MLG20, karena biasanya dengan berjalannya waktu shock breaker sudah lemah, getarannya kencang untuk pada saat spin itu beberapa kali kita temukan kabelnya putus karena akibat gesekan dari betonnya. Kemudian setelah F70 ada F73. Pak, sebelum lanjut, Bapak Ibu semua, dari banyak yang Bapak tadi jelaskan, langkah awal yang dilakukan tadi ya Pak, di riset dahulu. Nah, kita bisa melakukan riset terdahulu dengan cara masukkan kunci, kemudian putar ke kiri. Untuk riset gimana kalau terjadi error yang ada di mesin Mytek MLG22, dan banyak varian tadi kita udah jelaskan. Cara risetnya adalah bisa dilihat ya di bagian sini. Ya, cara untuk meriset apabila terjadi kode error di mesin ini, yang pertama kita lakukan adalah dengan meriset program, Pak. Meriset program, ya, caranya masukin kunci. Caranya masukin kunci, Bu Ibu bisa lihat ya. Kemudian putar ke kiri. Ada muncul ini apa Pak? G01 ya? 601. 601, oke. Kemudian tekan delicate dan tahan. Tekan delicate dan tahan. Kemudian muncul P01. Muncul P01. Terakhir kita tekan tombol start. Lalu kita tekan start sampai muncul di layar kedip-kedip. Setelah itu kita balikan lagi kuncinya. Ini sudah reset, Pak. Ini udah reset namanya kondisinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, ini tertentu saja Pak yang kita reset, seperti halnya D9 atau F01. Kita bisa hanya menggunakan reset ini, masalah selesai. Tapi kalau untuk kerusakan di part, ya kita nggak bisa juga. Harus cek lebih dalam ya Pak ya. Di analisa lagi yang mana ya Pak ya. Cek lebih lanjut lagi. Siap, lanjut Pak. Berarti tadi ke F73 ya sekarang. F73 ya, tadi F73 kebanyakan kerusakan ada di display boardnya ini. Atau CCU-nya. CCU-nya. Iya. Antara dua itu. Saya rasa kode error sudah semuanya kita bahas, Pak. Nah Pak, sekarang saya ingin juga membagikan, banyak juga kan Pak yang kadang beli mesin aja Pak. Nyeting pertamanya apa sih Pak kalau di Mytek ini yang perlu disetting untuk MLG22? Setting pertama untuk koin, untuk cut, atau untuk contoh yang kita yang ada punya UOS ya, gimana Pak? Jadi untuk kita mesti lihat nanti sistem paymentnya menggunakan apa, apakah koin atau cut atau yang barcode pakai UOS ya. Kalau memang menggunakan koin atau cut ini sama, pastikan displaynya harus 601. Kita masukin kuncinya aja ya. Contoh ya, kita langsung demokan ya. Ini cara untuk setting pertama Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang hanya membeli mesin terus tidak tahu caranya mengaktifkannya. Nah, seperti ini. Tampilannya akan 601, artinya satu kali tap atau satu kali masukin koin, mesinnya akan respon Pak. Sudah siap jalan. Iya, maksudnya 601 itu sekali tapping atau satu kali masukkan koin, mesin udah respon. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, membaca bahasa mesin Pak. Ya. Kemudian setelah ini kita bisa lakukan untuk just waktunya Pak. Waktu pencucian dan waktu pengeringan. Jadi waktu pencucian kita bisa set di minimal 9 menit. Minimal 9 menit. Kemudian maksimalnya di 16 menit. Maksimal di 16 menit Bapak Ibu untuk pencucian ya. Untuk pencucian. Jadi defaultnya memang sekitar 11 menit Pak. Tapi kalau kita mau meminimalisir bisa di 9 menit. Ini bisa Bapak Ibu. Jadi total keseluruhan untuk waktu pencucian mobil kita set di 709 itu sekitar 26 menit. 26 menit Bapak Ibu ya. Bagi para pengusaha laundry penting sekali kecepatan, juga tidak mengurangi kualitas, ini penting ya. Silakan. Kemudian setelah waktu 709 dan dryernya kita kasih settingan standar di 45 menit Pak. Standar untuk dryer 45 menit ya Pak. Kemudian ini 900 artinya
counter cycle-nya belum aktif. Kalau apabila kita mau mengaktifkan counter cycle, Oke. 90 ini kita harus rubah ke 9 OC. Oh, nah Bapak Ibu, ada juga fitur canggih di dalam MyTech MLG22 ini untuk mengaktifkan counter cycle. Counter cycle. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kan fungsi koin ini kan untuk memonitoring sebetulnya Bapak Ibu antara jumlah uang yang masuk itu ya dengan yang dicuci. Nah di mesinnya pun sebenarnya udah ada, tapi dengan kunci reset ya Pak Bisri ya. Betul, ini Dan- harus diaktifkan dulu Pak. Baru Dan bisa kalau lanjut. diaktifkan dengan apa Pak? 9 OC. OC itu baru aktif. Jadi Ya. dia berputar terus. Oke. Oke. Lanjut. Kemudian ini berhubungan dengan payment. Nah, ini B05 ini tampilan displaynya. Jadi kalau B05 artinya nanti tampilan displaynya di posisi standby itu 0,25. Artinya apabila kita menggunakan sistem payment yang memang terintegrasi dengan dashboard, Oke. nah itu akan dipotong dengan 0,25. jumlah 0,25. Oke. Tapi ini masih dalam satuan uang luar negeri Pak ya, dolar ya. Iya. Nah, Nah, Pak, banyak juga yang saya temui kadang kalau PNC-nya masalah, koinnya masalah, mau dimanualkan, Pak. Maksudnya Oh, biar iya. tetap operasional. Biar tetap operasional, Caranya gimana, ya. Pak? Nah, ada dua hal yang perlu kita rubah Pak. Yang pertama yaitu untuk settingan di 601 kita harus rubah ke 600. Artinya no payment. Ini ya Bapak Ibu, kalau seperti ini 601 itu ada 601. payment sekali tapping sejalan Iya. gitu ya. Nah. Tapi kalau di manual itu harus dirubah ke Ke 600. Caranya Pak? Caranya kita untuk washernya tekan tombol temperatur. Temperatur. Nah, ini udah Oke. pre. Oh, 600. oke. Yang dryer juga sama. Kalau dryer kita tekan yang tombol heavy. duty. Tapi ini nggak bisa turun Pak. Ini akan naik sampai 200. Nanti akan balik lagi ke kosong. Caranya gitu ya, happy Ya. duty dipencet terus sampai 200 dia kembali ke 0. Kembali Pak. ke 0, betul. Itu caranya Bapak Ibu ya. Tapi Oke. nggak bisa daun karyawan ya Pak ya, karena Ya. izin harus pemilik laundry karena Ya. perlu kunci reset. Betul. Yes. Kemudian yang lain yaitu untuk settingan C-nya ini harus, nah ini kan JC artinya ini sistem koin yang aktif Pak. Nah ini JC sistem koin yang aktif. Oke. Koin atau card ini yang aktif. Kalau kita menggunakan no payment, kita harus rubah dari JC ini ke J strip D. Caranya tekan tombol delicate 2 kali. Delicate 2 kali. Nah, ini JCD. Oke. Sekali lagi Pak. Dicepetin Nah, tapinya ya Pak iya. ya. Nah, ini Oh. J strip D baru ini bisa Manual. betul. Oh, ada dua Jadi cara hanya dua, berarti ya, tadi ya? hanya dua ini aja yang kita rubah. Satu di 600 dan J strip D. Oh, oke. Ya. Ya. Cukup dua hal itu aja Pak. Dua itu aja ya. Ya. Ya, kita balikan lagi Pak ya. Ya, kita kembalikan ke yang. Nah, cash point. Nah, itu dia Bapak Ibu kurang lebih gambaran tentang feature-feature yang kadang-kadang error di mesin dan kita udah tadi bahas juga termasuk solusinya. Ada lagi tidak Pak? Saya rasa ada satu hal lagi untuk mesin ini nggak menutup kemungkinan begitu selesai pencucian tapi masih kondisinya basah Pak. Itu Nah, terjadi apabila bebannya memang nggak seimbang. Oke. Kayak kita mencuci kain panjang dengan pakaian dicampur, itu biasanya kain yang kecil-kecil akan terjebak di kain panjang itu Pak. Jadi seperti halnya kita mencuci bola. Iya. Nah itu kalau kondisi terjadi ada kemungkinan begitu selesai tapi masih basah. Oke. Kita nggak perlu cuci dari awal, Oke. cukup menggunakan kunci reset. Oke. Nah, kita masukkan kunci reset lagi. Apabila bajunya masih basah ya Pak? Iya. Oke. Kemudian kita tutup pintunya ya. Tutup pintunya Bapak Ibu. Kemudian kita tekan delicate tahan sampai muncul P01. Nah, tekan delicate sampai muncul P01. Kemudian tekan extra ring sampai P06. Tekan extra ring sampai P06. Terakhir kita tekan tombol start. Oke. Nah, spin waktunya hanya cukup 5 menit saja. Jadi ini extra spin maksudnya ya Pak ya? Betul, hanya butuh untuk peras saja Pak. Peras saja ya. Ya. Oke. Ya ini proses spin sudah jalan. Heeh. Kita cancel aja Pak ya. Kalau di cancel juga bisa Bapak Ibu. Ya, cancel. Seperti tadi reset aja ya. Nah, kemudian kita balikin lagi ke P01, tekan start. Nah, ini udah ke reset. Oke. Ya. Saya rasa cukup Pak. Nah, ini Bapak Pak Bis ini kan extra spin. Iya. Kalau extra range Pak, Extra range ini ada salah satu fitur lagi yang mesti kita rubah. Jadi ini ada program namanya Power Wash Pak.
Nah, iya Program power wash ini sudah include untuk extra rinse. Ya, setiap jadi ditekan ini pasti ada extra extra rinse rinse dan sudah ada lebih dalam. lama waktunya, ya? Kalau waktunya lebih lama betul. Tapi kalau kita menggunakan normal mau pakai extra rinse juga, ini juga kita bisa. Jadi extra rinse-nya kita biasanya harus masukin payment lagi, Pak. Oh, nah itu dia. Hanya ada di US loh. Iya. Kalau yang seperti ini harus pakai kunci reset ya, Pak ya. Rubah lagi ya settingannya ya. Iya, betul. Nah itu dia Bapak Ibu. Ya, jadi kita ada satu aplikasi yang memang bisa langsung extra rinse dan itu membuat pakaian dicucinya lebih lama ya. Tapi khususnya pakaian yang lebih kotor sekali. Ya, Pak, mungkin pakaian-pakaian yang ya. kotorannya lumayan ekstra, jadi perlu penanganan khusus. Siap. Ya. Oke. Cukup mungkin Pak, apalagi Pak yang di bagian depan ini? Di bagian Kode depan error ini cukup, kode ya? error saya rasa sudah cukup untuk hal-hal yang sifatnya standar ya, kayak untuk filter kan kita sudah pasti di tahu awal ya. sudah kita informasikan Harus selalu ke ini ya, dibersihkan. Nah, dibersihkan. ini karena belum nih, karena tadi kita pakai langsung ya mobil ya. Iya. Ini selalu setiap kali dryer ya Pak, Iya. bukan lagi satu hari gitu ya, Iya. enggak. Dan untuk maintenance mesin saya rasa kita sudah bikin Udah konten bahas sebelumnya. juga ya, saya Bapak Bisri dan Pak Aldo saat itu juga Iya. sudah jelaskan. Ada di video YouTube, Bapak Ibu Iya. tinggal cek. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan sendiri sebetulnya ya. Apalagi Bapak Bisri, cukup? Saya rasa sudah cukup Pak ya. Oke, Bapak Ibu, cukup dari saya dan Pak Bisri. Semoga informasi mengenai apa aja yang perlu dipersiapkan, kode-kode error yang terjadi, termasuk dengan tadi pipa air bersih kotor dan lain-lain, kita sudah jelaskan. Semoga Bapak Ibu yang baru maupun yang mau pengembangan bisa sudah menganalisa di depan gitu ya. Karena ini bagian penting secara teknikal ya Pak. Betul. Karena jangan sampai seperti tadi Pak Bisri sudah sampaikan. Kadang satu kabel aja ukurannya salah itu bisa fatal ya Pak ya. Betul, berhubungan dengan safety Pak ya. Yes, safety satu untuk ke mesin, karena mesin ini cukup mahal Bapak Ibu ya. Tapi sekarang udah gak mahal lagi ya. Ingin tahu nanti bisa kontak ya, bisa habis itu bisa ada tim kami marketing seluruh Indonesia untuk bisa melayani Bapak Ibu. Sekian dari saya, Gustian Pribadi dan Bisa di Mustafa. Pak Bisri. See you dan selamat pagi.